Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menampilkan tentang komunikasi S-bar. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat tentang komunikasi S-bar terlebih dahulu. Yang pertama, komunikasi S-bar. Komunikasi S-bar adalah komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh dokter dan perawat, atau perawat dengan perawat, atau perawat dengan nakes lainnya untuk menyampaikan kondisi pasien. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang tujuan dilakukan komunikasi S-bar, yaitu bagian dari menyampaikan informasi yang penting dari perawat kepada dokter ataupun tenaga medis lainnya. Selanjutnya yaitu 4 komponen komunikasi S-bar, yaitu yang pertama S artinya situation. Situation adalah perawat akan menyampaikan situasi terkini pasien. Yang kedua B, background, yaitu perawat akan menyampaikan latar belakang terkait dengan kondisi pasien saat ini. Yang ketiga A, assessment, yang artinya perawat akan menyampaikan hasil terkait dengan pengkajian atau analisis dengan kondisi pasien. Yang keempat R, recommendation, yaitu perawat atau dokter dapat menyampaikan saran terkait dengan kondisi pasien. Selanjutnya 3 tahapan persiapan komunikasi S-bar. Yang pertama, perawat menyiapkan rekam medis. Yang kedua, perawat menyiapkan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Selamat menyaksikan video praktika komunikasi S-bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dok. Saya perawat Sartika Kaharunia Rifkabila dari Bangsal Penyakit Dalam. Iya, Mbak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dokter, hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi Tuan Y. Saat ini pasien ada di Bangsal Penyakit Dalam dengan kondisi tekanan darah 150/80 mmHg, nadinya 120 kali per menit, respiratorinya 140 kali per menit, dan terdapat bunyi ronki. Kemudian hasil lab terbaru menunjukkan hemoglobin 9 mg per dl. Oke, Mbak, kalau saya boleh tahu diagnosa medisnya apa ya, Mbak? Kondisi Tuan Y masuk rumah sakit pada tanggal 20 Maret 2020. Tuan Y masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada ekstremitas bawah. Tuan Y mengatakan sudah mengalami gagal ginjal ini selama 3 tahun, dok. Kemudian sudah rutin melakukan cuci darah. Akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2022 tersebut, pasien mengalami tidak nyaman pada badan sehingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Di ruang IGD pasien sudah diposisikan semivolar, kemudian sudah terpasang kateter, diberikan oksigen sebanyak 3 liter per menit, kemudian sudah diberikan observasi sebanyak 15 menit. Di IGD didapatkan pemeriksaan hasil SaO2 88%, kemudian tekanan darahnya 130/110 mmHg, respiratori 28 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. Kemudian 1 jam kemudian pasien diberi transfer ke Bangsal ruang perawatan. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ECPG-nya. Pasien didiagnosa medis dengan gagal ginjal kronik, dokter. Di sini sudah dilakukan tindakan pengobatan injeksi lasik 3 kali 1 ampul dan intravena untuk memantau urin output sebagai indikator ketidakseimbangan cairan elektrolitnya, dok. Baik, apakah sudah dilakukan pengkajian atau analisa dari perawat, Mbak?
Iya dokter, analisa dari perawat, pasien mengalami gangguan pola nafas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh dokter. Iya, di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen NRM dok. Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik dokter? Oke mbak, saran saya pasien berikan oksigen not breathing sebanyak 8 liter per menit. Kemudian selanjutnya berikan ekstralasif 2 ampul. Kemudian tetap lakukan observasi pernafasan dan tekanan darah. Dan yang terakhir monitor selalu pengeluaran urin. Baik dokter, saya akan mengulangi kembali. Tuannya diberikan oksigen not breathing sebanyak 8 liter per menit. Kemudian selanjutnya berikan ekstralasif 2 ampul. Kemudian tetap observasi respiratori dan tekanan darah. Dan yang terakhir, monitor selalu pengeluaran urin. Baik, Mbak. Baik, dokter. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.